Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Masya Allah kan. Wa malam yashalam yakun la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian, bapak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ada luar biasanya ya. Ibu-ibu luar biasa, saya biasa di luar. Luar biasa, biasa di luar. Baik, saya mohon maaf sekali. Semalam pulang agak larut, jadi pagi biasanya kita istirahat dulu. Apalagi memang lagi masa-masa penyesuaian kembali. 3 minggu saya di Timur Tengah, ibu-ibu, bapak-ibu, jadi tidak bisa menyesuaikan kembali. Perut saya agak bermasalah kembali, makan dengan makanan Indonesia. Jadi mohon maaf kalau saya agak terlambat tadi. Ya. Macetnya di 2 titik, Bu. Satu di rumah, satu di jalan. 2 titik. Baik, tema kita kali ini adalah goncangan iman di akhir zaman. Berbicara tentang iman, Allah Azza wa Jalla sudah menyatakan di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat kedua, bahwa siapapun yang menyatakan beriman pada Allah Azza wa Jalla pasti diuji. Ya. Surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah Azza wa Jalla mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ahsiban nasu, apakah manusia mengira ayyutraku akanlah mereka dibiarkan begitu saja. Ayyakulu, mereka mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Oh, kok ini istri saya ini? Ada apa kesini? Kan udah ketemu tadi di rumah. Saya bawa bu istri saya, nun. Ya. Baik. Jadi lupa lagi itu sampai mana. Itu. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira ayyutraku akanlah mereka dibiarkan ayyakulu, mereka mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Pasti diuji. Jadi siapapun yang mengatakan beriman pasti diuji. Ya, ini rumus dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ujian ini tujuannya adalah untuk mengukur satu kesungguhan kita. Benar nggak ini sungguh-sungguh imannya? Jangan-jangan ada sesuatu selain daripada Allah. Jangan-jangan karena pengen naik pangkat, pengen jabatan, atau pengen dunia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka yang menyatakan diri beriman. Ya, perlu dibedakan antara muslim dengan beriman. Muslim dan mukmin sama tidak? Beda. Beda. Ada seorang kafir nih ya, ada orang kafir. Lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka statusnya berubah dari kafir menjadi muslim, tapi belum tentu beriman. Karena syahadatnya, muslimnya belum diwujudkan dengan amal ibadah. Belum dibuktikan dalam setelah dia menjalani kehidupan setelah dia menyatakan diri Islam. Nah, jadi kalau mukmin sudah pasti muslim, muslim belum tentu mukmin. Ya. Sesuatu yang mendorong seseorang untuk muslim ya iman tentunya, keyakinan. Baik. Nah, jadi siapapun yang menyatakan diri beriman pasti diuji. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja diuji. Terlebih ketika Rasulullah SAW mengalami awal pertama dakwah beliau. Salah satu penyebab di antara banyak hal, kalau saya lihat penyebab utama kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan Isra Mi'raj kepada Rasulullah, selain karena memang Allah sudah menakdirkan Rasulullah harus mengalami Isra Mi'raj, tapi penyebab utamanya adalah adanya tekanan demi tekanan, ujian demi ujian yang dialami Rasulullah SAW ketika berdakwah pertama kali. Kita tahu di tahun di mana Rasulullah SAW mengalami Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi bulan Rajab menurut pendapat yang mu'tabar, karena ada juga yang berpendapat Isra Mi'raj terjadi bulan Ramadan. Ada juga yang menyebutkan bulan Syawal. Tapi yang paling mu'tabar, Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, tahun ke-11 Bi'atsah. 11 Bi'atsah artinya 11 tahun setelah diutus menjadi Nabi dan Rasul, sebelum hijrah ke Madinah. 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kenapa terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Sebagai hadiah dari Allah Azza wa Jalla untuk Rasulullah SAW. Kedua, untuk melepaskan Rasulullah dari tekanan demi tekanan yang saat itu berat.
Karena para sahabat saat itu mendapatkan goncangan iman yang dahsyat sampai mereka harus kehilangan nyawa mereka. Mereka dipaksa untuk murtad. Ya, sampai Ammar bin Yasir satu keluarga disiksa. Ya, satu keluarga disiksa. Ya, ini Ammar bin Yasir yang dipegang oleh tangan Abu Jahal, miniatur Hubal. Ini Yasir ayahnya Ammar. Belum selesai mengucapkan syahadat, dia dicekik sampai meninggal dunia. Tinggal Sumayyah ibunya. Ditarik oleh 2 buah tali tangannya, dipaksa, disiksa untuk murtad. Luar biasa, ini goncangan iman. Dan ini adalah para sahabat yang menunggu giliran untuk disiksa. Ammar bin Yasir pada akhirnya mengucapkan Hubal, Hubal, Hubal. Apakah itu berarti Ammar bin Yasir murtad? Wah, para sahabat saat itu kuda, ya Rasulullah, irtada Ammar, Ammar telah murtad. Karena dia mengucapkan Hubal. Bayangkan, saking dahsyatnya ujian saat itu, Bapak Ibu. Ini ujian keimanan di awal Rasulullah berdakwah. Para sahabat kebanyakan menggambarkan Ammar bin Yasir murtad. Ya. Tidak kuat melihat penyiksaan yang dialami oleh kedua orang tuanya. Baik, pada akhirnya Sumayyah pun mati ditusuk dengan tombak. Dalam satu riwayat perutnya, dalam satu riwayat dimasukkan dari kemaluannya tembus ke kepala. Tapi Sumayyah tidak melepaskan imannya. Subhanallah, wanita mujahidah pertama yang syahidah pertama di masa Rasulullah dakwah. Sebutkan Hubal dan ingkari dan tinggalkan agama Muhammad. Muhammadun Rasulullah. Diludahi Abu Jahal, marah, maka tombak pun diambil dan ditusukkan ke perutnya Sumayyah. Ya, berakhirlah kehidupan Ammar bin Yasir dan Sumayyah. Bapak yang rahmati Allah, sedahsyat apapun ujian yang menimpa mereka, Allah memang sudah memilih mereka sebagai generasi yang terbaik. Iman mereka tidak hilang. Mereka tidak menjual iman Islam mereka. Dan mereka menebusnya dengan kematian. Di mana Rasulullah SAW? Kenapa Rasulullah tidak menolong mereka? Bukankah mereka telah beriman karena Rasulullah yang mendakwahinya? Lalu kenapa Rasulullah membiarkan? Tidak, Rasul tidak membiarkan. Rasulullah ada dan Rasulullah menyaksikan. Tapi karena belum punya kekuatan saat itu, umat Islam minoritas. Dan ini catatan, ketika kita minoritas, kita dihabisi. Ketika kita minoritas, kita disiksa. Ketika kita minoritas, kita dibantai. Ujian iman akhir zaman sekarang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Hindu. Setelah Uighur, ada lagi sekarang yang bernama krisis India. Dan ini membuktikan hadis Rasulullah SAW. Ya. Sinfani Angzahumullah min narin. 2 kelompok yang Allah selamatkan mereka dari api neraka. Junudun yuqatiluna al-Hinda. Satu pasukan yang memerangi Hindu, India. Wa junudun alladzina yaqtaluna Isa bin Maryam.
Orang-orang yang kedua, orang-orang yang berperang bersama Isa bin Maryam. Dua golongan ini adalah golongan yang dibebaskan Allah dari siksa api neraka. Artinya memang kita akan memerangi Hindu, India. Dan ini sudah terjadi kan? Mereka sudah membantai saudara-saudara kita. Muslimin muslimat disiksa pakai parang kemudian dibakar. Masjid dihancurkan dan Al-Quran kitab suci kita dibakar. Ini ujian keimanan yang dulu dialami oleh para sahabat, sekarang dialami oleh saudara-saudara kita. Ya. Sekarang kita sedang dihantui oleh ujian yang namanya virus corona. Masih ingat? Di antara tanda-tanda kecil kejadian kiamat adalah manusia mati seperti matinya seekor kambing. Merebaknya kematian manusia di akhir zaman seperti kambing mati karena penyakit, karena virus. Sekarang karena virus corona. Orang matinya kayak gimana kan? Lihat di Cina. Tiba-tiba di jalan gebruk, kambing pun begitu. Sedang berdiri gebruk. Di kandang berjalan gebruk. Lihat di Iran sekarang sudah terjadi. Apakah ini cocok logi? Terkutuk mereka yang mengatakan ini cocok logi. Lalu di mana benarnya Quran dan hadis? Kalau apa yang terjadi pembuktian hari ini, kalian katakan cocok logi. Persiapkan hujah kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf, saya tegas Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah, Rasulullah ada saat itu. Rasulullah belum punya kekuatan. Rasulullah tidak bisa menyelamatkan mereka. Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah SAW hanya bisa meneteskan air mata. Begitu pula para sahabat yang masih bisa dihitung jari. Ya, masih bisa dihitung jari. Maka kemudian malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun sambil mengelus-ngelus punggung Rasulullah SAW. Ya. Irfa' ra'saka ya Rasulullah, angkat kepala anda ya Rasulullah. Maka Rasul mengangkat kepalanya ke langit, maka Rasulullah melihat pintu surga dibukakan untuk mereka yang tadi meninggal dunia. Maka apa kata Rasulullah SAW? Sobron sobron ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, sabar wahai keluarga Yasir. Tempat kembali kalian surga. Al jannatu tangtazirukum. Surga menunggu kalian. Hari ini tidak diperangi, tidak diintimidasi, melucuti Islamnya sehelai demi sehelai. Jilbab ditinggalkan. Gitu ya. Salat ditinggalkan. Padahal tidak diperangi. Di mana? Di negeri autopilot sana, di Gintah Berantah. Saya tidak sebut Indonesia ya. Kalau saya sebut Indonesia, saya ditangkap nanti. Ditangkap lagi. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah ini ujian iman. Sekali lagi, Allah menyatakan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat kedua, bahwa siapapun yang menyatakan diri beriman pada Allah Azza wa Jalla pasti diuji, apalagi di akhir zaman. Fitnah demi fitnah datang bertubi-tubi. Kata Rasulullah, kamaujil badri, tamuju kamaujil bahri, datang bertubi-tubi seperti ombak di lautan. Ada hentinya ombak? Tidak kan? Ombak ini baru sampai, datang ombak berikutnya. Masih porak-poranda umat Islam, belum berdiri seutuhnya, sudah dihantam dengan fitnah-fitnah berikutnya. Sudah ada fitnah salam Pancasila sekarang. Nanti ada fitnah apa lagi? Mereka akan terus memerangi kita. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu kata Allah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti memerangi kalian Muhammad sampai kalian murtad dari agama kalian. Tujuan mereka kita murtad. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ujian yang ini menambah Rasulullah berat melaksanakan tugas dakwah risalah. Sebelumnya Rasulullah sudah dirundung perasaan duka yang mendalam. Rasulullah di tahun yang sama sebelumnya, sebelum peristiwa ini, itu kehilangan orang-orang yang dicintainya. Yang pertama Rasulullah kehilangan istri yang tercinta. Siapa? Siti Khadijah. Seseorang yang pertama kali menyatakan dan membenarkan keislaman, menyatakan keislaman dan membenarkan kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW, Siti Khadijah. Orang yang pertama menyatakan diri Islam pada Rasulullah, yang membenarkan kenabian dan kerasulan Rasulullah, bahkan yang melindungi juga dan memberikan ketenangan setelah Rasulullah merinding bertemu dengan Namus. Siapa Namus? Malaikat Jibril. Orang-orang dulu menyebutnya Namus. Ya. Sampai kata Rasulullah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku."
Ya. Seseorang yang mengorbankan harta bahkan hidupnya untuk Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah selalu menyebut-nyebut Siti Khadijah di hadapan istrinya yang lain, yang bikin Siti Aisyah cemburu. Persis kalau saya menyinggung poligami di depan istri saya. Oh, semua perempuan tuh, Umi, semua perempuan, bukan hanya Umi. Bu, aduh, kayaknya marah di rumah nih, udah ngangkat tangan kayak gini. Biar gak tegang nih, biar gak tegang. Baik. Rasulullah kemudian belum hilang kesedihan Rasulullah ditinggalkan oleh istri tercinta. Rasulullah kehilangan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia. Apalagi diceritakan Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Betul? Ya, tapi ini ditentang oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan, kata siapa Abu Thalib bersahadat, itu riwayat dhaif. Dhaif kata mereka. Baik. Di detik-detik kematian Abu Thalib, Rasulullah SAW menghampiri Abu Thalib, lalu berduduk mendekatkan diri ke kepalanya Abu Thalib. Ya ammi kul la ilaha illallah. Tanja. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Selamat engkau paman, dunia dan akhirat. Di akhirat kau akan selamat. Ya, lalu melihat ke Abu Jahal. Kata Abu Jahal, sok weh sahadat, mual dikubur sia sok. Maka terhalang Abu Thalib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah, ittabi'ani. Ikuti saya paman, ucapkan la ilaha illallah. Salamatun alaika fil akhirah. Selamat engkau masuk surga nanti di akhirat. Melihat ke Abu Lahab, sok wae mau dihalangan, sok sahadat. Diduruk sia maneh mau dikubur. Kata Abu Lahab, tuh adik dan kakaknya. Adik-adiknya semuanya menghalangi Abu Thalib. Hingga pada akhirnya Israel, malaikat maut menghampiri Rasulullah SAW dan mengatakan, yakfi ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Maka kemudian mengalir dengan deras air mata Rasulullah terbayang. Pembelaan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW kan. Selama beliau dakwah, dikorbankan hartanya, kasih sayangnya tumpah pada Rasulullah. Padahal dia punya Abu Thalib, punya Ali bin Abi Thalib, punya Ja'far, tapi sayang pada Rasulullah karena tahu Rasulullah istimewa. Tapi di akhir hayatnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Andaikan Abu Thalib menyatakan keislamannya, surganya adalah sama dengan Rasulullah. Maksudnya tetangga Rasul di surga. Tidak sama, tapi tetangga Rasul di surga. Karena surga Rasulullah hanya satu, tidak diberikan pada yang lain. Nah, di surga Firdaus ada satu tempat yang khusus dihuni oleh satu orang, kelas VIP. Itu untuk Rasulullah SAW. Apa namanya? Nah, ada door prize nih. Satu, Pak. Pak, ada door prize, Pak. Silakan pilih yang mana. Ada yang tahu nama tempat di surga paling tinggi untuk Rasulullah SAW? Gak tahu? Masa? Ibu-ibu dan bapak-bapak suka menyebutkannya ketika mendengar azan lalu membaca doa. Nah, di doa itu ada disebutkan. Ayo, apa? Ini ada bubur ayam. Ya, ini bubur ayam karena mangkoknya mangkok bubur ayam ya. Tapi ternyata isinya energen, alhamdulillah. Baik. Bukan. Apa, Pak? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi yang mana namanya? Gak ada ya, alhamdulillah. Makanannya tidak berkurang, berarti buat saya semua. Al-wasilah, ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Al-wasilah adalah satu tempat di surga paling tinggi, surga Firdaus, dan itu hanya dihuni oleh Rasulullah SAW. Indah, luar biasa. Baik.
Tekanan demi tekanan ini yang dialami Rasulullah SAW, ditinggalkan dua orang tercintanya, Siti Khadijah dan Abu Talib, membuat Rasulullah sangat bersedih. Maka tahun itu dinamakan Amul Hazan, tahun kesedihan. Belum lagi hilang kesedihan itu, para sahabatnya disiksa satu persatu, termasuk Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang menyatakan beriman pun, beliau pun sama, disiksa juga. Dia memang ummi, tapi dia tidak pernah melupakan sedikit pun apa yang diwahyukan padanya. Dan tidak ada perubahan pada apa yang Allah perintahkan. هذا هو القرآن. Itulah dia Quran. محمد رجل أجاع نفسه ليحلم ألا تقولون إنه يختبئ في دثاره مغمض العينين. Muhammad mengira bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang paling benar. Bukankah selama ini dia pun sama seperti kita? Ya mungkin itu terjemahnya ya. Agak cepat bahasa Arabnya. نعم ولكن قلبه متفتح. Walaupun Muhammad merasa biasa seperti kita ketika tidur, tapi hatinya terbuka. Nah, ciri-ciri kenapa beliau disebut ummi, tanamu ainahu wa la yanamu qalbuh. Walaupun kedua matanya terpejam, hatinya terjaga. Itulah arti ummi, bukan arti tidak bisa membaca. Kalau Rasulullah tidak bisa membaca, lalu bagaimana ketika membuat perjanjian Hudaibiyah? Hapus yang ini enggak apa-apa, hapus yang ini hapus. Itu Rasulullah bisa membaca. Rasulullah disebut ummi, artinya juga Rasulullah tidak bersair seperti kita. Bukan seorang pujangga, bukan seorang penulis hebat, bukan, dalam arti kita seperti biasa lah. Seperti kita, menulis membaca tapi tidak bersair, bukan orang jurnalis, bukan seperti itu. Ya, Rasulullah bisa membaca. Nah, ummi di sini artinya satu itu tidak biasa menulis, bukan tidak bisa menulis, tidak biasa menulis. Kedua matanya terpejam, tapi hatinya terjaga. Tanamu ainah wa la yanamu qalbuh. Jadi walaupun Rasulullah tidur, wahyu bisa jadi turun karena hatinya terjaga. Beda dengan kita. Kedua mata kita terpejam, hati kita kerek. Kita itu ya. Baik. Ini Hindun. Adiknya Abu Sufyan. لا ليس هذا هو الحل. Hindun yang memakan hatinya Hamzah. لما لا يعي محمد Hati apa jantung? أن حياتنا رهن بآلهة الكعبة. نحن أصحاب الكعبة. Ini Abu كل Sufyan. عام تحج إلينا القوافل تطوف بالكعبة. Kita percepat. كيف كل مكان. آلهة قريش عبادة وتجارة. ليس الله سلعة تباع وتشترى. سمعت أن هذا الأمي يقرأ لكم أن العبد يساوي سيده. Ini Abu Lahab. بلال هذا الأسود الذي اشتريته بمالي يساويني. نعم. Bilal bin Rabah dia adalah budak yang saya juga bisa menyiksanya kapanpun. Apakah dia sama dengan aku majikannya? Masa budak sama dengan majikan? Ya. Maksudnya tadi sebelumnya Ammar bin Yasir mengatakan semua manusia sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah iman. Masa Bilal dengan saya sama, kata Abu Lahab. إنسانا قال رسول الله الناس سواسية كأسنان المشط. Berkata Rasulullah SAW, manusia sama seperti gigi-gigi yang tersusun rapi. Semuanya sama kan gigi kita, walaupun bentuknya berbeda, sama-sama gigi. Bedanya apa? Ada gigi tekan, gigi berigan, ada gigi sikan. بدعة تستهوي العبيد وتمنيهم بسراب الخلاص. بلال. Bilal menyaksikan semua itu. Bilal menyaksikan semua, jadi pendek begini itu. Bilal menyaksikan semua itu dan Bilal kemudian disuruh untuk mencambuk Ammar bin Yasir. علم هذا الفتى ما هو الفرق بين سيد في مكة وبين عبد وضيع. Sekarang akan saya bedakan pada kamu, hai Ammar. Di Mekah ini berbeda antara budak dengan majikan. Akan saya tunjukkan budak sama majikan. Maksudnya, tuh Bilal budak saya, akan saya suruh mencambuk kamu. Inilah bedanya budak dengan majikan. صوت. Ambil cambuk itu. اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة. Cambuk dia dan sobekkan kulitnya sehingga belum pernah dirasakan orang seluka itu. Dan Bilal pun diam saja. اجلده يا بلال. Sambuk dia Bilal. اجلده. Cambuk. Ayo pukul dia. Cambuk. Mereka heran. Ada apa dengan Bilal? Jangan-jangan ucapan dari Ammar bin Yasir berbekas di hati Bilal. Inilah bedanya budak dengan manusia, dengan majikan.
Dan ininya dahsyatnya iman, tidak memandang siapapun, mau berpangkat, mau tidak, mau pejabat, mau rakyat miskin. Tapi kalau punya hati yang bersih, iman menerobos masuk ke dalamnya. Tidak ada yang bisa menghalangi jika Allah sudah memberikan hidayah. Inilah Bilal. أطع Taati dia. أطعه يا بلال. Taati dia Bilal. افعلها. Lakukanlah. أبكى على نفسك. Jaga dirimu, nanti kamu disiksa. أرأيتم كيف دب الفساد في مكة حتى وصل إلى عبيدنا؟ Kalian sudah lihat kan bagaimana hebatnya pengaruh Muhammad di Mekah ini sampai mempengaruhi seorang Bilal. حتى لو كنت إنسانا له آلهة Walaupun dia seorang budak. كون غير آلهة سادتك. إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال. Hingga pada akhirnya Bilal pun disiksa karena tidak mau menaati mereka. Begitu pula zaman sekarang, ketika sistem dipegang oleh orang-orang yang buruk akhlaknya, buruk iman Islamnya, maka orang-orang yang melawan sistem buruk tadi ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Betul? Tidak ada perubahan sekali lagi. Siapapun yang menyatakan beriman dulu dan sekarang pasti Allah uji, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi ujian itu akan makin membesar. Intinya apa? Kualitas iman kita yang akan Allah pertanyakan. Betulkah kalian bersungguh-sungguh dengan beriman kepadaku? Betul. Tadi ayatnya kan? Mohon maaf Bapak Ibu, saya tegaskan ini. Ini pasti kita mengalaminya. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mengira manusia akan dibiarkan begitu saja mengatakan beriman sementara kami belum menguji mereka sampai kami tahu man yu'minu bihaqqa, siapa yang beriman dengan benar, ya, atau siapa yang memang hanya mencari dunia. Ibtigha'a min ghairillah. Apa? Izan, mencari selain daripada Allah. Pangkat, jabatan, hadiah, apapun. Siapa yang lebih kuat dia? Ahad. Takallam. Ayo berbicara. Sayyiduk. Tuanmu Rabbukan ahad. atau Robmu itu yang Maha Esa? Allahu Ahad. Allah Maha Esa. Bilal bin Rabah belum bertemu Rasulullah dan Rasulullah belum mendakwahi Bilal bin Rabah. Tapi hanya mendengar dari Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah beriman. Dan luar biasa, surat Al-Ikhlas belum turun. Maaf. Sudah turun. Tapi Bilal belum mendengarnya kan? Tapi Bilal mengatakan ahad. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kenapa harus mengatakan ahad? Luar biasa. Bu, kalau saya berhitung dimulai dari 1, setelah 1, setelah 2, setelah 3, ada hentinya tidak? Tidak. Kalau saya mau berhitung dimulai dari 1, setelah itu 2, 3, 4, 5, and etc. Ya, terus tidak ada hentinya. Tapi kalau ahad, apa kata sesudah ahad? Apa bilangan sesudah ahad? Tidak ada. Ahad, satu dan hanya satu-satunya. Subhanallah. Ini keyakinan Bilal. Cuma satu, nggak ada duanya. Setelah ahad apa? Kalau setelah 1 ada 2. Setelah 1 ada 2. Setelah siji, wahid ada isnen. Ya. Ya, sebelum wahid ada Abdurrahman wahid. Jadi gimana Bapak Ibu? Inilah Bilal bin Rabah. Dia membayar imannya dengan penyiksaan seperti ini.
Begitulah ketika iman masuk ke dalam hati seseorang. Cobaan apapun, goncangan apapun terhadap imannya, dia mantap. Dahsyatnya fitnah akhir zaman tidak menderanya karena iman telah bersayang dalam hati manusia. Inilah puncak keimanan. ألم تقضوا عليه بعد؟ العبد Apakah kalian tidak menyaksikan apa yang terjadi padanya sesudah ini? يصيح من الألم. Budak itu tidak jauh berbeda sebagaimana binatang. ويثير العبيد. أمية Kalau budak ya tetap aja budak. Nah, kemudian muncullah Tolha bin Ubaidillah menyampaikan tebusan dari Abu Bakar. Maka Abu Bakar menebus Bilal 200 dinar. 1 dinar 3.400.000 kali 200 640 juta harga untuk membebaskan Bilal. 2 kali Toyota Rush punya saya. Baik. أمية أبو بكر يزيدك 100 دينار على ثمن بلال. Abu Bakar menambah jadi 200 dinar untuk menghargai Bilal. مهلا ليس من عرفنا شراء عبد يؤدب. Bukan kebebasan kita, bukan kebiasaan kita membebaskan budak ketika sedang disiksa. دع الصفقة لصاحبها. Tapi ini yang memang beda dengan Bilal. 200 دينار يا أمية. أبو بكر هذا يعني محمد. 2 dinar wahai Umayyah. Abu Bakar bukan, ini pasti Muhammad. ماذا بعد هذه المزايدة على العبيد؟ Ya, itulah jamnya Hindun ya. Ini نعرف Hindun. مشيتنا بأيدينا في العام المقبل؟ Kalau dia merdeka, apakah kalian tidak akan merasakan bahwa nanti setahun ke depan kita harus bawa air sendiri, ngambil air sendiri, bekerja sendiri kalau Bilal tidak ada? Baik, intinya kemudian Bilal dibebaskan. Ya. خذوه لا حاجة بي إليه. Ambillah. Sudah tidak ada yang butuh sama dia. Baik, itu Bilal bin Rabah harus membayar imannya dengan penyiksaan. Dan cinta Bilal pada Rasulullah bertahan sampai Rasulullah wafat, sampai Bilal pun wafat. Bahkan ada hal yang unik. Agak panjang dikit, boleh Bapak Ibu, Bunda? Boleh ya? Pak, boleh Pak? Ada sesuatu yang menarik tentang Bilal. Kita tahu pada akhirnya setelah Rasulullah bersama Bilal berhidup bersama Rasulullah SAW, Bilal terkenal sebagai muazin Rasulullah SAW. Dan Bilal sudah memutuskan tidak akan lagi azan setelah Rasulullah wafat. Karena sedihnya Bilal ditinggal Rasulullah kekasihnya yang dicintainya, maka Bilal pergi ke Suriah, tinggal di kota Homs. Namun apa yang terjadi? Lama Bilal tidak mengunjungi makam Rasulullah SAW, ziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Rasulullah hadir di mimpi Bilal. Andaikan Rasulullah SAW ada hari ini, tentu dengan sepenuh hati kita akan mengadukan penderitaan saudara kita di Uighur. Tentu kita akan mengadukan kepadanya, mana pertolongan Allah ya Rasulullah. Saudara-saudara kami di India dibantai karena iman Islam mereka. Tentu kita akan berkata demikian. Tapi yakini Rasulullah sudah tidak ada. Tapi walaupun Rasulullah sudah tidak ada bersama kita 14 abad yang lalu, Allah yang disembahnya hari ini masih hidup. Betul? Allah yang kita sembah dan kita yakini adalah Allah yang dulu diagungkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka saya yakin mukjizat tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Betul? Saya yakin pertolongan Allah tidak akan terhenti sekalipun waktu 14 abad memisahkan kita dengan Rasulullah. Yakinlah Allah akan menolong kita selama kita menolong Allah Azza wa Jalla. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, ini mohon maaf. Iya, ke Umi sayang, ke Umi. Ke Umi sana tuh ada Umi. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Pertanyaan kita berikutnya, andaikan apa yang dialami oleh para sahabat, ujian demi ujian yang dahsyat tadi, kita mengalaminya. Masihkah kita mempertahankan iman Islam kita? Dan setahu saya fitnah akhir zaman jauh lebih dahsyat ketimbang fitnah yang menimpa mereka. Dan ada fitnah yang terburuk sekarang, fitnah Dajjal. Ya. Pegang.
Baik, kayaknya kurang satu nih yang menjaganya ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Dan semua itu yang membuat Rasulullah bersedih. Maka ba'da Isya Rasulullah pergi ke Masjidil Haram. Di depan Ka'bah Rasulullah SAW termenung. Betapa berat ternyata tugas dakwah risalah ini. Aku tidak berharap ada lagi yang meninggal. Cukup sampai di sini ya Allah. Jangan ada lagi yang meninggal gara-gara dakwahku. Ya, gara-gara dakwahku kata Rasulullah. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati Rasulullah SAW. Maka Allah menghibur Rasulullah dengan Isra dan Mi'raj. Maka turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun tahu Rasulullah sedang berat hatinya. Kalau bahasa saya sedang galau misalnya. Nah kayak gitu. Ya. Maka kemudian malaikat Jibril mengucapkan salam pada Rasulullah. Dan tidak banyak bicara. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Duduk, dibuka, diletakkan dua buah bejana untuk Rasulullah SAW di sampingnya. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan belatinya. Ya, setelah bahu diletakkan di samping kedua bejana tadi, baju Rasulullah dibuka. Ini sekali lagi peristiwa ini terjadi Rasulullah dalam keadaan sadar. Kalau Rasulullah dalam keadaan pingsan, lalu siapa yang menceritakan peristiwa ini? Sementara tidak ada di sana hanya Rasulullah dan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengambil bejana, dimasukkan ke tangannya, diusapkan ke dada Rasulullah SAW. Ini anestesi lokal. Lalu ditembuskan itu bilati ke sini, ditarik saat, maka belah dada Rasulullah SAW. Dibedah, dibukakan, diambil hati Rasulullah. Terus menyaksikan hatinya dikeluarkan. Lalu hatinya dibelek. Ya, hatinya dibelek. Saat, terlihatlah ada titik hitam di dalamnya. Ya Muhammad, hada makanun litabitu syaitan fi qalbil insan. Muhammad, disinilah syaitan bersemayam dalam hati manusia. Dibuang tuh. Maka tidak ada tempat untuk setan bersemayam dalam hati Rasulullah. Maka setan tidak bisa menyerupai Rasulullah setelah itu. Dicuci, ditutupkan lagi, tidak dijahit sama malaikat Jibril. Kebayang lamun dijahit? Ngeliatin aja Rasulullah hatinya dijahit sama malaikat Jibril. Ya, ditekan malaikat Jibril diciptakan Allah dari cahaya. Cukup ditekan oleh malaikat Jibril, rapat lagi tuh. Simpan lagi di tempatnya, ditutupkan lagi, ditekan lagi, nyambung lagi semuanya. Partikelnya disatukan kembali. Ikatan molekul dari tulang-tulang Rasulullah disatukan kembali. Serat demi seratnya pun nyambung lagi. Kulit pun sama. Ditutupkan lagi. Kemudian ikhtar ya Rasulullah bainahuma. Silahkan pilih Rasulullah SAW. Ada kangen water, ada air bening, ada energen. Pilih mana? Saya pilih kangen water. Oh ini kangen water sama ya. Kalau gitu saya minta energen. Ada susu. Rasulullah mengambil susu. Padahal di sampingnya ada khamr. Rasulullah mengambil susu dan diminumnya. Laqad asabtal fitrah. Sungguh engkau telah memilih fitrahmu wahai Rasulullah. Andaikan kau memilih khamr, law takhtal khamra la afsadat ummatuk. Andaikan kau memilih khamr, hancur umatmu. Maka saksikan hari ini. Jika ada satu pemimpin daerah yang menghalalkan khamr seperti Lais Qodat, tunggu kehancurannya. Baik, Bapak Ibu Allah, itulah tanda akhir zaman. Ingat kata Rasulullah SAW, la ta'tina sa'ah, la takumu sa'ah, hatta turfa'u sirarun nas wa tudal akhyat. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seburuk-buruk manusia muncul ke permukaan memimpin dunia. Manusia terbaik pilihan umat disingkirkan. Itu ciri kiamat telah dekat. Munculnya orang-orang buruk memimpin dunia dan orang-orang baik pilihan umat disingkirkan. Itu tanda kiamat akan terjadi. Baik. Kemudian tsumma utitu bil buraq. Kemudian didatangkan buruk kepadaku. Hayawanun khalaqahullahu min nur. Satu hewan yang Allah ciptakan dari cahaya. Tahtal hisan fawqal bigal. Di bawah kuda, di atas keledai. Di bawah kuda, di atas keledai. Seperti apa?
Ayo. Seperti apa Bu? Pak, di bawah kuda di atas keledai. Ya seperti buruk. Sekarang saya bingungnya di bawah kuda di atas keledai. Kemudian Rasulullah naik. Setelah Rasulullah naik buruk tadi berangkat bersama Jibril sampailah di Yasrib. Di Yasrib Rasulullah disuruh turun. Jibril, kenapa turun? Di mana Nangzul ya Jibril? Mahadal makan. Tempat anak apa ini Jibril? Hadal Madinah, hada Yasrib ya Rasulullah. Waktu itu masih disebut Yasrib. Ini Yasrib ya Rasulullah. Wa innaka satuhajiruhuna, dan Anda akan dihijrahkan ke sini. Jadi Rasulullah sudah tahu beliau akan dihijrahkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Cuma kapan? Rasulullah tidak tahu kapannya. Kemudian ke Syajar Musa alaihissalam. Ya, Bapak Ibu sekalian, sungguh indah perjalanan menuju Mesir kemarin. Kita memasuki perbatasan Israel Mesir. Mesir ini satu negara yang setengahnya Asia, setengahnya Afrika. Melewati terusan Suez ya, melewati terusan Suez. Ya, kita melewati Padang Tih, padang di mana Bani Israel 40 tahun ke sana kemari tidak tahu jalan sehingga mereka yang menyembah patung anak sapi mati di sana. Dan di Padang Tih inilah wafatnya Nabi Harun dan Nabi Musa. Nah, kita juga ke tempat di mana Nabi Harun katanya makomnya ada. Sekarang orang-orang Kristen, dulu orang Kristen Romawi ketika menguasainya sebelum perang salib itu dijadikan sebagai gereja. Sampai sekarang masih gereja. Ya. Dan ada batu ini, batu apa? Batu patung anak sapi, Musa Samiri ya. Nah, kelihatan memang ada matanya, ada itunya ya Bapak Ibu. Dan ada lembah tua, lembah suci tua, tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu. Ya, subhanallah Bapak Ibu yang mau menempuh perjalanan itu boleh bersama saya nanti. Kita kajian langsung di tempat di mana Allah mengutus Nabi. Kita juga ke Uyun Musa, mata air Musa, yaitu batu yang dipukul keluar air. Tapi sayang sekali sekarang sudah tidak terawat ya, airnya kotor, banyak sampah di sana. Dibentuk sumur sekarang, batunya terendam di bawah sumur tadi. Kita tidak bisa mengambil airnya karena airnya kotor. Ya, tapi kita sempat mampir di sana walaupun sudah sore saat itu. Ya. Kemudian ke laut di mana Fir'aun ditenggelamkan. Alhamdulillah kemarin kita bisa silaturahmi sama Fir'aun. Ya, kita ketemu sama Fir'aun, rambutnya masih ada, kulitnya masih utuh, bahkan matanya kelihatan masih melek begini. Dan ada kelihatan hitam matanya, bola hitam matanya. Ya, masih jelas, masih utuh Bapak Ibu. Cuma memang dagingnya hilang. Kelihatan wajahnya mirip siapa ya? Entah di sini ada yang mirip tidak? Itu Bapak Ibu perjalanan yang luar biasa. Ya, indah ternyata. Ketika sejarah demi sejarah kita pelajari di tempat di mana sejarah itu terjadi. Baik, Bapak Ibu Allah, sampai mana kajian kita tadi? Jadikan itu kadia itu. Masih ada waktu Bapak Ibu? TA ini masih ada waktu? Kita lanjut? Nah, kita lanjut ya. Lanjut Bapak Ibu. Sampai mana tadi? Kemudian dari Syajar Musa kemudian ya. Dawang Baji, Bapak Haji juga ikut ya. Sama Bapak ada. Baik, kemudian ke Bethlehem, bukan Bethlehem, Ariha. Ingat, Nabi Isa ternyata baru kemarin saya paham. Nabi Isa bukan dilahirkan di Bethlehem Bapak Ibu. Nabi Isa itu dilahirkan di Ariha. Di Bet Ariha. Sekarang orang menyebutnya Jericho. Ya, Ariha. Ya, tapi saya sepakat akhirnya dengan tour leader kita Mr. Ala, beliau orang Mesir yang punya travel kami saat itu ya. Berfaham memang di Ariha Nabi Isa dilahirkan, tidak di Jericho, tidak di Bethlehem. Ya, ini saya perlihatkan Ariha. Ariha itu orang menyebutnya Jericho. Ini dia Ariha. Mount Temptation. Orang-orang Kristen menyebutnya Mount Temptation. Banyak orang-orang Kristen yang melancong ke sini selain kami. Dan di gunung itu ada banyak gua-gua di mana yang diyakini Nabi Isa pernah bersembunyi bersama kaum Hawariyun ketika dikejar-kejar oleh tentara Herodes, raja Romawi yang menguasai Palestina. Mereka ingin menangkap Nabi Isa dan menyalibnya. Begitu pula kaum Nasrani pengikutnya. Nah, sempat Nabi Isa diberitakan bersembunyi di sana, karena di sana ada banyak gua-gua Bapak Ibu. Nah, ini ada gua-guanya. Ya, ini tempatnya cukup indah juga dan dingin.
Ya. Tidak apa-apa, Bu. Ya, nggak kena. Ya, ada accident ya. Baik, tapi di sini kebun-kebun anggur tumbuh subur ya. Walaupun kelihatan tanahnya seperti tandus. Inilah berkahnya Palestina. Ariha adalah kota tertua di Palestina. Hanya 45 menit ke Al-Quds. Enggak 45, ya 45 menit lah. Paling lama 45 menit ke Al-Quds. Yerusalem orang Yahudi menyebutnya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, setelah ke Bethlehem itulah, ke Ariha, lalu kemana? Ke Masjidil Aqsa. Nah, ini Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Itu nggak kenal saya siapa? Belum pakai cadar ya. Ini bukan kunjungan saya kemarin, tapi yang 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, tahun 2017. Dari jauh sudah terlihat Dome of the Rock yang berkubah kuning. Disebut Dome of the Rock karena di dalam masjid itulah terdapat batu yang dinaiki Rasulullah ketika Isra Mi'raj naik ke langit. Dan ini batunya, Bapak Ibu. Ini batunya. Ini batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj naik ke langit. Batunya cukup besar, bisa 1/4 ruangan ini. Nah, ini batu yang sedang dibersihkan. Ini namanya Mi'raj, batu yang dinaiki Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Ya. Setelah Rasulullah SAW dinaikkan ke Buraq, lalu menempuh peradaban para nabi dan rasul. Ya, ini tempat Nabi Musa berteduh mendapatkan wahyu. Oh, di sini ya. Iya, sebelum Anda ada Nabi Musa diutus. Ya, kenapa Nabi Musa pergi? Karena hampir dibunuh. Anda belum dibunuh kan? Supaya Rasulullah merasa hilang rasa beratnya, bahwa ternyata sebelum beliau pun ada nabi-nabi yang berat ujiannya. Sama seperti beliau. Dari situ Rasulullah berkurang rasa berat untuk berdakwah. Nah, di bawah ini ada lubang. Ibu-ibu sedang ngantri untuk memasukkan tangannya. Kalau kita pegang itu katanya wangi. Memang wangi, saya coba wangi ya. Saya juga pernah merabanya, tapi itu hanya selingan dan itu belum tentu dari batunya. Mungkin ada minyak wangi yang dipasangkan ya. Dan ini pintu masuk ke bagian bawah dari batu Mi'raj. Nah, ini ada pintunya. Nah, ini pintu masuknya. Ini ke bawah batu yang dinaiki Rasulullah ketika naik ke Sidratul Muntaha. Nah, di bagian bawah batu bisa menampung sekitar 20 orang. Nah, di bagian bawah dari batu Mi'raj. Pulang nanti kita lewatilah jalan. Dia ada lubang ke atas. Kenapa ada lubang? Bangsa Romawi melubanginya. Sebelum perang salib di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ada 70.000 kaum muslimin disekap, ditangkap dan dipaksa murtad satu persatu. Yang tidak mau murtad dipenggal dan darahnya mengucur ke sini. 70.000 orang Palestina dan Suriah. Ya. Mereka tidak mau menyebutkan 2 kalimat syahadat, disembelih, Bu, di sana, Bu. Ini cerita dari Mr. Qasim, tour leader saya pada saat itu. Beliau orang Palestina, beliau cerita seperti itu. Sampai 70.000 orang itu syahid semua. Darahnya menggenang di bawah batu tadi, Bu. Kebayang, Bu. 70.000 orang. Berapa banyak darah di sana. Nah, kemudian dalam perang itu Salahuddin Al-Ayyubi berhasil memenangkan peperangan dan dikembalikanlah jasad mereka ke bumi. Tadinya jasad mereka disimpan di masjid yang akan kita lihat sebentar lagi. Ya,
Nah di masjid ini Bu, di Masjid Marwani, masjid yang digunakan Rasulullah sholat berjamaah mengimami para nabi dan rasul yang berjumlah 1.500 nabi. Ini ketika Isra Miraj. 1.500 nabi dan rasul dibawa sholat di masjid ini. Nah 70.000 jasad tadi disimpan di sini. Inilah lorong di mana Rasulullah memasukinya. Ini ada asar ya, karena saya sholat di jamaah zuhur dengan asar, saya tidak sholat, saya gunakan untuk mengunjungi masjid ini. Masjid Marwani, dan ini di bawah lantai Masjid Qibli, di bawah Al-Aqsa. Ada Al-Aqsa paling bawah, ada Marwani, ada Al-Aqsa tua di sana. Nah ini situasi di dalam masjid. Ini anak-anak Palestina. Ini bagian dalam dari Masjid Marwani. Ya, cantik-cantik orang Palestina Bu. Saya sampai teruji melihatnya. Susah dicari yang jeleknya Bu. Cantik, 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 Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Musa juga manusia Bu ya. Susah dicari yang jeleknya Bu. Nah, balik ke Indonesia, cantik semua. Cantik semua, saya bilang tadi Bu, cantik semua Bu. Ya. Nah, masjidnya sedang dibersihkan dan disinilah Rasulullah menjadi imam sholat, mengimami para nabi dan rasul. Nah ini mihrab di mana Rasulullah berdiri. Di sini Rasulullah berdiri setelah bersalaman dengan 1.500 nabi dan rasul dari Bani Israel. Bersalaman dengan Nabi Zakaria enggak? Oh ada Nabi Zakaria ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nah di situ Nabi Zakaria cerita pengalamannya. Allah perintahkan agar Nabi Zakaria bercerita pengalaman dakwahnya. Dulu aku sholat sunnah di masjid ini. Ini masjid ini. Ketika aku sedang sholat sunnah, tiba-tiba Yahya yang usianya sama dengan Nabi Isa, kurang lebih 33 sampai 35 tahun. Dan Nabi Zakaria sudah kakek-kakek, 1.300 tahunan. 100 maaf, salah ngomong, 130 tahun. Kurang lebih 130 tahun. Ketika aku sedang sholat, kata Nabi Zakaria, Yahya datang di sampingku, putraku ikut sholat sunat juga. Tiba-tiba bangsa Romawi, tentara Romawi datang menyekap kami, memegang kami. Saya berontak ketika sholat, tidak membatalkan sholat saya. Saya diadukan ke dinding dan badan pusing, saya mencoba berdiri untuk sholat. Sementara aku menyaksikan bagaimana Yahya anakku disembelih. Disembelih Nabi Yahya itu. Kepalanya dimasukkan ke ember dan airnya pun dimasukkan, darahnya dimasukkan ke ember. Kepala dan darahnya dibawa, lalu aku dibenturkan ke dinding. Aku mencoba menyelesaikan sholatku, setelah aku selesai sholat aku melarikan diri. Aku sudah tua saat itu, aku berat kemana harus berlari. Tiba-tiba Allah memerintahkan satu pohon untuk membelah diri. Maka pohon itu pun membelah diri dan berkata, Ya Nabi Allah, ikhtabi' nafsaka ala jasadi. Sembunyikan diri anda di dalam jasadku. Aku akan melindungi engkau, wahai Nabi Allah, dari musuh, dari orang-orang kafir itu. Maka Nabi Zakaria pun masuk ke dalam pohon tadi. Iblis mengikutinya dari belakang, itu sorbannya ditarik. Sehingga ketika Nabi Zakaria masuk, pohonnya nutup, sorbannya nolol. Tentara Romawi keluar, kapan atas si aki-aki, pinter lompat naik. Pasti dia belum jauh, gak mungkin dia melarikan diri jauh dari sini. Begitu melihat, ini sorbannya, pinter tuh dia. Ternyata dia ahli sihir, bisa masuk ke dalam pohon. Ini sorbannya di leher, berarti ini pinggangnya, digergaji pinggangnya. Saat itu aku akan menjerit karena kesakitanku. Di saat aku akan menjerit, Allah berfirman kepadaku, Ya Zakaria, in tarfa sautak sawa'adhibuhum fala yabqa ahadan minhum. Hei Zakaria, jika aku menjerit kesakitan, aku habiskan kaummu sehingga tidak tersisa seorang pun dari mereka. Tapi jika aku tidak menjerit karena kesakitanmu, aku ampuni mereka. Rasulullah bertanya, lalu apakah engkau berteriak, wahai Zakaria, wahai pamanku? Tidak, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku tidak menjerit karena aku berharap umatku tidak dihabiskan Allah, tidak diazab Allah. Maka sampai putus pinggangnya, Nabi Zakaria tidak menjerit. Di situ Rasulullah sadar ternyata ada yang jauh lebih menderita daripada Rasulullah ketika berdakwah melaksanakan perintah Allah. Di situ Rasulullah merasa ringan sekarang.
Kalau begitu, bukan hanya saya yang mengalami penderitaan berat dalam berdakwah. Para nabi sebelumku pun sama. Nah, itu tujuan Allah memberikan Isra dan Mi'raj. Dipertemukan Rasulullah dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Silakan berbagi pengalaman bagaimana dulu ketika berdakwah. Dari situ Rasulullah kemudian mantap kembali. Kalau gitu, maafkan aku ya Allah. Aku malu setelah aku bertemu dengan mereka. Ternyata mereka jauh lebih berat daripada aku. Aku akan terus melaksanakan ini ya Allah sampai aku menghadap Engkau. Maka Rasulullah kembali semangat. Belum cukup di situ Bapak Ibu. Lalu naik Rasulullah Mi'raj ke langit. Menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha. Apa itu Sidrah? Sidrah itu terminal, Muntaha penghabisan. Jadi Sidratul Muntaha artinya terminal penghabisan. Saya menduga, ya kalau menduga boleh kan? Kalau salah jangan ditahzir ya. Ya, beda pendapat tidak apa-apa, ya. Sebetulnya bukan beda pendapat karena mereka mentahzir saya, tapi karena beda pendapatan, Bapak Ibu. Mereka lebih besar, saya lebih kecil. Lalu kenapa sesama muslim saling mendebat, saling mentahzir? Kita sedang diadu domba dengan para ulama-ulama yang lain ya Bapak Ibu. Baik, jadi curhat saya. Kemudian sedikit saya ingin berbicara bahwa ternyata alam semesta saat itu tampak di mata Rasulullah seperti trompet. Bermula dari Sidratul Muntaha membentang luas luar biasa. Saya perlihatkan seperti inilah. Apakah seperti ini alam semesta kita? Sepertinya. Para ulama telah menemukan, para ilmuwan telah menemukan kalau alam semesta ini seperti trompet. Ada tiupan ketika Allah akan menghancurkan alam semesta. Nafhatul faza, tiupan menakutkan. Nafhatul sa'at, tiupan mematikan. Yang ketiga, nafhatul ba'as, tiupan untuk menghidupkan kembali di yaumul ba'as, di padang mahsyar. Rasulullah menggambarkan sangkakala seperti ini, bagaikan tanduk dari cahaya. Ketika Rasulullah ditanya tentang besar ukuran sangkakala, Rasulullah menyebutkan seluas langit dan bumi. Dan ini adalah galaksi Bima Sakti, galaksi di mana kita tinggal, terdapatnya tata surya kita. Ilmuwan NASA telah menemukan bahwa trompet sangkakala Israfil. Rasulullah SAW menjelaskan sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya seluas langit dan bumi. Ada yang menggambarkan seperti ini, lonceng sangkakala. Atau seperti yang Pak disahkan Rasulullah bagaikan tanduk dari cahaya, seperti ini. Dan saya menganggap alam semesta seperti ini. Jika alam semesta seperti ini di trompet, berarti inilah Sidratul Muntaha. Dan kita ada di salah satu dari ribuan jutaan galaksi yang ada di sini. Dan Rasulullah Isra Mi'raj melewati langit demi langit sampailah di Sidratul Muntaha. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril diam. Lalu berkata pada Rasulullah SAW, "Taqaddam imdi amamaka ya Rasulullah." Ya, taqarrab ila rabbik. Silakan maju ke depan ya Rasulullah. Mendekatlah kepada Allah Tuhan kita. Maka Rasulullah pun mendekat kepada Allah sedekat mungkin. Disitulah Rasulullah mendapatkan kewajiban sholat tanpa perantaraan malaikat Jibril. Ibadah-ibadah yang lain Allah wajibkan melalui malaikat Jibril, tapi ibadah sholat tidak melalui malaikat Jibril. Hikmah yang harus kita pelajari. Kenapa sholat diwajibkan di saat Isra Mi'raj tanpa perantaraan malaikat Jibril? Dan untuk naik ke Sidratul Muntaha, kenapa harus dari Masjidil Aqsa? Kenapa tidak dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Kan bisa ya? Jangankan dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ti Al-Murawi ke tiasa naik ke Sidratul Muntaha, kenapa harus dari Masjidil Aqsa? Isyarat
Masjidil Haram untuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Titik tolak dakwah pertama untuk tauhid manusia di muka bumi. Masjid Nabawi, titik tolak dakwah tauhid untuk Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Dan Masjidil Aqsa, titik tolak dakwah tauhid di akhir zaman untuk Imam Mahdi dan pasukan terbaiknya. Itu Bapak Ibu sekalian. Dimulai dari Masjidil Haram, peradaban manusia, berakhir di Masjidil Aqsa. Ya, itulah kenapa perjalanan kita kemarin mulai dari Jordan, ya, Jordan kita ke Ashabul Kahfi, ke Petra, peninggalan kaum Iram dan Samud, ke Laut Mati, kaum Nabi Lut, sampai ke Masjidil Haram terakhir. Yang mau ikut boleh daftar dari sekarang, silakan hubungi istri saya. Jadi promosi ya, saya dapat tugas promosi Bapak Ibu, mohon maaf. Ustadz Bibita ngarah daftar, jadi mohon maaf saya itu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, inilah alam semesta kita. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, karena waktu kita singkat ya, mohon maaf, sudah jam 11:30. Cerita Isra Mi'rajnya kita selesaikan nanti. Intinya setelah mendapatkan kewajiban sholat 50 waktu, Rasulullah kemudian turun, dicegat sama Nabi Musa. Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu? Ma wajadta min rabbika ya Muhammad, ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Kataba alayya wa ala ummati salatan 50 marat fi kulli yawmin wa lailatin. Allah mewajibkan kepadaku dan umatku salat 50 kali sehari semalam. Berapa Muhammad? 50 kali? Iya, 50 kali. Innakum du'afa. Ana akhafu alla tastati'u an taqdu hadhil fadilah. Kalian ini lemah Muhammad. Aku khawatir engkau akan keberatan melaksanakannya wahai Rasulullah. Minta kembali kepada Allah, minta diringankan. Astahiyatu minallah. Era atuh Kangjeng Nabi. Si akang mah kumaha pira kudu balik deui. Rek era rek capek sok. Kabayang 26 menit sekali aranjeun salat. 26 menit sekali Bapak Ibu kita sholat. Bapak Ibu, ibu-ibu lagi masak kangkung, karek metikan kangkung, hong adan. Sholat heula, beres sholat metikan kangkung deui, bersih, dicuci, dioseng. Metikan, nyiksikan bawang, siksikan bawang. Tomat, trek nyambel, adan deui, atuh ila beresna masak. Nu karunya mah anu muntaber di kamar mandi berjam-jam. Sabaraha sholat anu dilewat, muntaber kan? Mundur tanpa berita. Muntaber. Ya, maka ditingkatkan 5 kali. Setelah diringankan 5 kali ini Allah berfirman, "Ya Muhammad habibi, wahai Muhammad kekasihku. Inni idza qadaitu syai'an fil lahil mahfuz lam ughayyir abadan." Jika aku sudah menetapkan sesuatu di Lauhul Mahfuz, aku tidak akan merubahnya selamanya. Innalaka fil khamsati khamsin. Walaupun cuma 5 kali yang kau lakukan, tetap dicatatnya 50 kali. Subhanallah. 1 kali kita salat nanti salat duhur dicatatnya 10 kali. Sekali tu salat, 10 kali tu salat. Sapoe sapoting tu salat, 50 kali tu salat. Subhanallah. Udah gitu turun, lari Rasulullah. Rasulullah ka dieu lah, kira sabaraha ayeuna? Tong kalumpat cek Nabi Musa kan. Sabaraha ayeuna? 5. Geus tong dititah ka ditu deui era. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada engkau wahai Rasulullah bersama umatmu untuk menunaikan perintah ini. Turunlah sampai di waktu menjelang subuh di Masjidil Haram. Merenung Rasulullah, membayangkan peristiwa dahsyat yang sudah beliau alami, yang para nabi dan rasul yang lain belum pernah mengalaminya. Sehingga saat itu Abu Jahal, kebenaran ayah Abu Jahal jogging deh. Aduh, pengen cepat lagi ya. Abu Jahal lagi jogging. Naon itu di ditu ayah bukan gini Muhammad. Sabahul khair ya Muhammad. Kernaon ente isukene geus di dieu. Sabahun nur yami. Qad usriya bi fi lailatil bariyah. Kamari fil ams saya
diisrokan dari sini ke Masjidil Aqsa, lalu aku naik ke langit menghadap Allah, sekarang saya sudah di sini. Tengah lindur mana Muhammad? Kunaon gitu mang? Pira aku tadi puting ke Masjidil Aqsa naik ke langit, ayo aku di dia. Kelo ente Muhammad. Majnunun anta ya Muhammad. Qadaitu syahran wahidan hinma adhabu ila al-Aqsa. Wa raja'tu ka misri dalik idan syahrain zahiban wa iyaban. Muhammad, saya ini 1 bulan berangkat ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan tercepat. Balik lagi 1 bulan, jadi PP saya 2 bulan. Ente ngomongan seputing. Gelo cek Abu Jahal teh. Hakku masnurin ata ya Muhammad. Bener maneh kalau nama. Kela kabar gembira ini kata Abu Jahal. Abu Bakar datang saat itu. Kebenaran baladna datang. Tali Abu Bakrin, kadi Abu Bakar kadi. Ya dongeng hebat ya. Kadi Muhammad ngalindur. Tahadas ilaya kama tahadastani anifan. Ceritakan kepada Abu Bakar, sahabatmu ini sebagaimana kau ceritakan padaku. Maka Rasulullah bercerita pada Abu Bakar. Persis seperti yang diceritakan pada Abu Jahal. Tuh kan? Percaya ente Abu Bakar? Famada ra'yak ya Abu Bakrin? Bagaimana pendapatmu ya Abu Bakar? Di luar dugaan Abu Jahal, apa jawaban Abu Bakar? Ya Abu Jahlin, in asyaddu min hadha wa ja'a min indi Muhammadin la usaddiquh. Hai Abu Jahal, walaupun lebih dahsyat dan lebih cepat daripada ini, jika yang mengalaminya Rasulullah SAW, aku percaya Abu Jahal. Sok enterek naon. Ya sarwa gelo naik itu mas. Pergilah Abu Jahal. Baik, inilah ujian keimanan saat itu. Tidak sedikit dari para sahabat yang kemudian murtad setelah Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'raj. Hari ini saya bertanya pada Bapak Ibu, berdasarkan keyakinan Bapak Ibu sekalian dan apa yang Bapak Ibu fahami dengan akal kita, peristiwa ini masuk di akal tidak? Abu Jahal, manusia tercepat saat itu, berangkat hanya 1 bulan ke Masjidil Aqsa. Kebayang Bapak Ibu? Perjalanan saya berapa hari ke sana, balik lagi 1 bulan. Rasulullah hanya mengalami sekejap pagi sampai naik ke langit. Masuk di akal tidak? Masuk di akal? Tidak. Tidak masuk di akal? Tidak. Adakah ayat-ayat Allah yang tidak masuk di akal? Bukankah Allah menyatakan dalam Qur'annya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah pertaruhkan kesuciannya untuk membuktikan ini benar-benar terjadi dan Muhammad mengalaminya. Betulkah tidak masuk di akal? Hati-hati. Jil kaum liberal dan sekuler menjatuhkan iman kita dengan peristiwa ini. Gak masuk di akal, wahai Ustadz. Bagaimana mungkin bisa secepat itu? Akal kamu memang rendah. Betulkah tidak masuk di akal? Perhatikan, saya ceritakan tadi secara berurutan. Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1233 km, PP 2666 km. PP. Masuk di akal? Masuk di akal. Sebentar, Rasulullah pakai apa, naik apa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Bukan pakai Grab, bukan pakai Gojek. Pakai buruk. Buruk Allah ciptakan dari cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Tidak butuh 1 detik untuk buruk berangkat mengelilingi bumi. Apalagi dari Mekah ke Palestina. Logikanya bukan logika kita. Kuasa Allah, Allah tidak terbatas kekuasaannya. Iman, ujian keimanan bagi kita. Cahaya kan? Dan ketika naik ke langit bersama siapa? Bersama malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril menemani. Kenapa malaikat Jibril menemani Rasulullah? Kan naik ke ruang angkasa, hampa udara. Rasulullah nggak pakai baju astronot, nggak pakai baju oksigen kan? Malaikat Jibril mendekap Rasulullah SAW, menciptakan ruang sehingga oksigen ada dan Rasulullah bisa bernafas kan? Makanya disertai, udah sampai Sidratul Muntaha ada oksigen. Rasulullah sendirian menghadap Allah. Malaikat Jibril diam. Dan malaikat Jibril hanya sesaat dari Allah ke bumi menurunkan wahyu. Atau lamun didating Rasulullah nungguan wahyu teh mana turun-turun. Jibril OTW. Kebayang tak gitu Bapak Ibu?
Logikanya logika kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Hati-hati. Ketika ada perintah Allah yang belum kita fahami, bukan perintah Allah yang salah, tapi akal kita yang lemah. Jangan diukur dengan kelemahan kita apa yang datang dari Allah. Jadi gimana? Masuk di akal tidak? Ini harusnya hikmah yang kita bicarakan setiap Isra Mi'raj. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang unlimited. Dan satu lagi terakhir Bapak Ibu, waktunya mohon maaf. Terakhir adalah bahwa jika kita bersama Allah, Allah bersama kita, tidak akan ada yang bisa membahayakan kita. Ini nasihat dari Rasulullah dan nasihat kita untuk menghadapi goncangan iman akhir zaman ya. Nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Perasaan saya sudah sampaikan di sini. Masih lupa apa sudah ingat Bu? Sudah saya sampaikan. Ayo buka halaman 10 tuh catatannya. Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas untuk menghadapi, bekal kita menghadapi ujian iman akhir zaman. Apa? Rasulullah bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anakku, aku akan mengajarkan beberapa kalimat penting untukmu. Yang pertama, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah dalam dirimu, hidupkan hukum Allah dalam hidupmu, wujudkan iman Islam kamu dalam bentuk amal perbuatanmu, maka Allah akan menjagamu. Kalau Allah sudah menjaga kita, ada yang bisa membahayakan kita? Tidak ada. Makanya ada kalimat zikir yang wajib, yang bukan yang wajib, yang disunahkan untuk kita baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada yang bisa membahayakan sesuatu pun baik di langit ataupun di bumi ataupun di langit. Bersama nama Allah. Ya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjadi solusi apapun permasalahan hidupmu, apapun berat ujian hidup kita. Jika kita istiqomah pada Allah, Allah akan memberi solusi. Tidak ada ujian bagi kaum wanita dialami sebagaimana ujian oleh para pendahulu kita, seperti Siti Hajar. Berat kan Siti Hajar? Nabi Ismail sampai kekerjepan, sampai mau meninggal dunia. Nah, diuji sikoh billahnya. Ketika kesabarannya dan tawakal sampai pada puncak ujian, disitulah pertolongan Allah akan datang. Kapan pertolongan Allah datang? Di saat kita sudah sampai pada puncak ketawakalan kita. Itulah sikoh billah. Yakin Allah bersama kita. Maka Allah memberikan solusi. Bapak Ibu, jauh mana dengan antara Saudi Arabia dengan Uighur ke Wuhan, tempat epidemik sumber dari virus corona? Jauh mana Saudi Arabia dengan Uighur ke Wuhan? Jauh Saudi Arabia kan? Baik, Uighur itu tetangganya Wuhan, dan Wuhan pusat sumber daripada virus corona. Ada seorang muslim Uighur terkena corona? Ada yang pernah mendengar? Lalu kenapa Arab Saudi menutup semua akses umrah? Di mana keyakinan mereka kepada Allah? Ingat, manusia tidak mendapatkan apapun melainkan apa yang diperbuatnya. Wa allaisa linsani illa masa. Tidak ada yang didapatkan manusia melainkan seperti apa yang diinginkannya. Pulang kami dari sana Bapak Ibu, ditahan jemaah haji tidak bisa berangkat ke sana. Yang di Jeddah pun itu tertahan untuk masuk ke Masjidil Haram. Kenapa? Deteksi aja di sana, obati di perbatasan. Jangan sampai masjid ke Masjidil Haram. Kami diperiksa memang Bapak Ibu. Pulang ke Cengkareng pun kami diperiksa Bu. Ya, pakai X-ray begitu, apabila ada virus corona, pakai. Ternyata saya ditangkap Bu. Karena ada virus Corolla, bukan corona. Jadi Bapak Ibu, ini akidah. Yang penting kita hidup sehat sesuai dengan Quran dan Sunnah. Allah akan menjadi solusi apapun kesulitan hidup kita. Konon sekarang Indonesia sudah banyak yang terkena virus corona. Ujian iman bagi kita. Tawakal pada Allah ya. Jaga, yang penting kita hidup bersih. Cuci tangan sebelum makan. Ya, cuci tangan sebelum makan, baca bismillah sebelum makan. Baca bismillah sebelum ngahuap. Ucapkan alhamdulillah ketika terab. Baik, aduh gak selesai ini. Yang ketiga kata Rasulullah, fa'lam. Yakini wahai anakku, law anna al-ummah istama'u ala yanfa'uka bi syai'in. Andaikan umat manusia berkumpul untuk menolong kamu, la yanfa'uka bi syai'in. Engkau tidak akan tertolong, engkau tidak akan selamat. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali jika memang Allah menakdirkan kamu harus selamat saat itu. Jadi selamatnya kita, tertolongnya kita sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Yang kedua, itu yang ketiga. Yang berikut yang keempat, yang terakhir,
Walau annal umma ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, dan andaikan umat manusia berkumpul, Zionis, Cina, Israel, Amerika berkumpul untuk membantai kamu, lam yadurruka bisyai'in, kamu tidak akan celaka. Illa bisyai'in qad katabahullahu alaik, kecuali jika memang kamu harus celaka hari itu. Rufi'atil aqlam, diangkat pena kita, takdir kita, dan kerah kering catatan takdir kita di Lauhul Mahfuz. Yuk kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ujian demi ujian akhir zaman ini yang mengguncang iman kita ini ujian. Kita istiqomah ataupun tidak dengan keimanan kita. Siap istiqomah sampai akhir hayat? Apapun yang terjadi? Yang penting kita hidup sehat ya, saling melindungi. Ingat kita sedang diuji kebersamaan kita. Yuk kita saling melindungi sesama kaum muslimin. Biarkan orang lain ngaborong beas, dabi singke, mengungsikan diri. Mengucilkan diri itu keluar tu belanja, bisa beakeun beas, enak berbondong-bondong belanja beras tuh, sembako, ya belum berbondong-bondong ya. Ibu-ibu sudah menyiapkan sembako. Tawakal pada Allah ya. Kita berdoa pada Allah, dan ada satu tips, ternyata bawang putih bagus untuk mengoksidasi, untuk melakukan membuang toksin, auto-oksidasi, auto-detoksifikasi, maaf. Bawang ada 8 siung bawang putih direbus, airnya diminum. Itu cukup untuk menciptakan sistem imun pada tubuh kita, melindungi kita dari virus corona, apalagi Corolla. Ya, dulu rame virus SARS, MERS, tapi tidak, udah gitu lep. Ini propaganda politik dunia. Di akhir zaman. Semoga Allah melindungi kita sebagaimana sabda Rasulullah tadi. Tawakal pada Allah, hidup sesuai Quran dan Sunnah, insya Allah Allah akan melindungi kita. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya dan keterlambatan saya. Yang benar dari Allah, yang salah ada ujian kesalahan diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman Islam. Apapun yang terjadi kita tawakal pada Allah, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa sama-sama Bapak Ibu. Punten gak ada pertanyaan. Sudah jam 12 ya lebih. Oh, gak ada pertanyaan. Ya, kita tutup dengan doa bersama-sama Bapak Ibu. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لإخوتنا الذين قد سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميقة واهدهم سبيل الرشاد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وقنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في إنديا اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في إنديا اللهم شتت عذابك على orang-orang Hindu على الذين الهندي الذين يقاتلون إخواننا المسلمين والمسلمات في إنديا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ولعنهم لعنة كبيرة التي لم تنزل قبلها وانقذ إخواننا المسلمين والمسلمات في إنديا من ظلم الهندي من ظلم الهند يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب
اللهم منزل الكتاب مزري السحاب وحازم الأحزاب اللهم اهزلهم وزلزلهم وانصرنا عليهم اللهم أنت عدونا وناصرنا بك نحاول وبك نصاول وبك نقاتل اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبنا بيدك وإنما يغلبهم أنت يا ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان والإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان والإسلام اللهم أنقذ المسلمين في بلادنا هذا إندونيسيا واجعل بلادنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة وربا غفور وأتنا آمرا عادلا يقودنا إلى الحق وينقذنا من النار وينقذنا من الضلالة وينقذنا من شخطك ويدخلنا ويقضون على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.